Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Jumat 13 September 2024. Kita kembali dalam renungan harian dari Sinode Gereja Kristen Aukumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Allah bagi sesama. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang telah memanggil setiap umat-Mu hidup dalam relasi kekal dengan Allah, wujudnya berdampak lebih baik lagi bagi orang yang lemah. Kami bersama membuka hati untuk kebenaran firman-Mu, memandu jalan hidup kami. Untuk itu, kami bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus yang memampukan kami hidup lebih lagi dalam relasi dengan Allah, agar hidup kami bersama-sama semakin menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan khususnya bagi sesama yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya Pendeta Yoga Wiono bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk mengalami kuasa firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-22 dengan judul Memperlakukan Orang Lemah dengan Baik. Amsal pasal 22 ayat 22. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang-orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, kepada siapa kita tidak boleh bertindak lalim? Kita tidak boleh bertindak lalim kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang berkesusahan. Penabur benih akan berhasil menuai berkat perkenanan Allah jika hidupnya mampu merawat benih dalam dirinya dengan menjaga sikap hati, keputusan, dan perbuatan bagi orang lemah serta yang berkesusahan. Hal ini dibuktikan dengan teladan bertindak, mampu merawat, membela, dan memberi solusi kepada sesama. Bapak Ibu kekasih Kristus, tentang merawat benih di dalam diri kita masing-masing. Kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Maka beberapa hal yang harus dihindari penabur benih sesuai dalam ayat yang ke-22. Yang pertama, menghisap orang miskin, lemah, dan berkesusahan yang dilindungi Allah. Yang kedua, penyakit amarah menginjak orang susah. Serta yang ketiga, mengabaikan kepentingan umat yang lemah. Kata lalim adalah nafsu seorang pengkhianat. Bandingkan Ayub 16 ayat yang ke-11. Nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman, antara lain melakukan yang pertama, tindak pemerasan, penipuan, dan kecurangan, sikap perilaku kemarahan, kejahatan otoriter dominan dalam setiap perilaku serta keputusan, dan yang ketiga, pengabaian terhadap yang lemah. Bapak Ibu, ini peringatan Tuhan bagi penabur, karena jika penabur benih hidupnya tidak sadar diri, terus berkanjang dalam dosa, dan tanpa sadar terus bertindak lalim, Allah dalam peringatan kerasnya. Saya kutip dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pertanyaan yang kedua, bagaimana memperlakukan orang lemah dengan baik?
Sesuai dengan Tuhan dan firman-Nya, maka memperlakukan orang lemah dengan baik yaitu tidak membedakan orang lemah. Peduli berbagi dan memberi solusi bagi yang lemah, berpartisipasi dan membela perkara orang yang lemah, mengasihi, menolong, dan membagikan kebaikan sekalipun masih terus memusuhi. Berikut hidup dalam keugaharian sebagai ibadah sakramentum, atau hidup melakukan rahasia yang diperintahkan Allah dengan hidup dalam kesederhanaan, agar dalam kesederhanaan dapat menghemat, sehingga hasil menghemat dapat diberikan membantu orang yang dalam kelemahan. Mengutip salah satu pesan Paus Fransiskus bagi bangsa Indonesia awal bulan September 2024 yang lalu, sungai tidak minum air mereka, pohon tidak memakan buahnya, matahari tidak bersinar bagi dirinya, dan harum bunga tidak untuk dirinya. Apa artinya ini bagi kita masa kini, khususnya orang percaya? Artinya kita menjadi seperti halnya sungai. Kita hidup seperti sungai yang terus mengalirkan kehidupan, berempati, peduli, dan membantu. Hidup kita seumpama pohon yang berakar, bertumbuh, berbuah, membahagiakan sesama, akhirnya berlipat kali ganda. Hidup kita berdampak seperti matahari yang menerangi, memberikan kebutuhan bagi sesama, memberikan daya guna besar dan luas bagi kehidupan. Dan yang terakhir, keharuman hidup kita bagaikan bunga yang keharumannya, kemuliaannya karena terus menebar kasih Allah, kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Memperlakukan orang lemah dengan baik. Maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup lebih lagi awasi diri dan awasi ajaran. 2. Hidup lebih lagi sadar diri dan peka tuntunan Allah. 3. Hidup memperlakukan orang lemah dengan baik sebagai bentuk ibadah. Dan yang keempat, jadilah berkat bagaikan sungai, pohon, matahari, dan bunga. Amin, puji Tuhan. Untuk itu marilah kita melakukan komitmen bersama ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hidup berkesempatan peduli dan berbagi kemurahan Allah bagi orang yang lemah. Untuk itu, mampukan kami tetap dalam komitmen bersama hidup dalam memuliakan Allah. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami agar lebih lagi mengalirkan hakikat Allah bagi sesama dan alam semesta, dengan siap membayar harga dengan pengorbanan diri. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin.